بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أيها الناس ikhwan fillah azakumullah. Pada perjumpaan majelis yang telah lalu kita telah banyak menyinggung tentang al-mumayyi'ah, ahlu tamyi' yang melembekkan manhaj. Kita bicara panjang tentang al-ikhwanul muflisun, al-muslimun. Syekh Muqbil menyebut mereka dengan muflisun. Kita juga membahas tentang sururiyah. Pada mereka ada garis keras, mutasyaddidah. Namun yang paling menonjol at-tamayyu'nya, mumayyi'ah, melembekkan prinsip. Pada kesempatan siang hari ini kita akan membahas fitnah lawan dari mumayyi'ah, yakni fitnatul mutasyaddidah. Fitnah pihak-pihak yang dikenal sisi tasyaddudnya, keras, ghulu pada tasyaddudnya, sikap kerasnya. Ikhwan fillah azakumullah, nenek moyang mutasyaddidah adalah kaum khawarij. Sebagaimana nenek moyang mumayyi'ah adalah kaum murji'ah. Dahulu khawarij dikenal dengan manhajut takfir. Mereka punya paham takfirisme yang ghulu, yang melampaui batas, mengkafirkan pelaku dosa besar, lalu mengkafirkan para penguasa yang berhukum dengan hukum Islam, lalu mengkafirkan para sahabat yang ada saat itu.
dari merekalah cikal bakal paham takfirisme, paham takfir yang ada sampai sekarang. Untuk era kita, firqah induknya adalah Ikhwanul Muslimin. Dengan tokoh mereka Sayyid Qutb. Merekalah yang kemudian kembali menviralkan paham takfir khawarij. Bahkan mungkin lebih meluas. Ada pada Sururiyah garis keras mengkafirkan kaum muslimin era ini. Tokoh Sururiyah mengatakan umat Islam sekarang ini ummatun ghaibah, umat yang raib. Muhammad Surur mengkafirkan penguasa Saudi. Ini semuanya adalah kaum khawarij. Ikhwan fillah azakumullah, di zaman kita sekarang ini muncul mutasyaddidah yang dikenal dengan ghuluwun fit tabdi', melampaui batas dalam bab tabdi', mengklaim, menghukumi orang lain sebagai mubtadi', ahlul bid'ah, dengan tambah hujjah, dengan tambah dalil. Barakallahu fikum. Khawarij dengan takfirnya, yang ini dengan tabdi'nya. Kelompok ini ikhwan fillah azakumullah dikenal dengan Al-Haddadiyah. Fitnatul Haddadiyah. Al-Haddadiyah barakallahu fikum nisbah kepada sosok yang bernama Abu Abdullah Mahmud Ahmad Al-Haddad dari Mesir. Kemudian datang ke Riyadh, di sana 7 tahun. Kata Syekh Rabi bin Hadi rahimahullah, antum bisa lihat dalam Majmu' Kutub dan fatwa beliau jilid ke-14 halaman 546. Beliau mengatakan tentang Al-Haddad ini, walamma ja'a ila Riyadh wa aqama hunaka 7 sanawat lam yuqabil Ibn Abbas wal Fauzan wal Tuwaijiri wala ahad min ulama sunnah al-battah abadan walam ya'khudh minhum syai'a. Datang ke Riyadh, Saudi, tinggal di sana selama 7 tahun, tidak pernah menjumpai Syekh bin Baz wala Syekh Shalih Fauzan wala Syekh Tuwaijiri wala seorang pun dari ulama sunnah sama sekali selamanya. Bahkan tidak mengambil ilmu dari mereka sedikit pun. Li syiddati hibdihi, karena sangat dendam memusuhi mereka. Wa kibari wasi'alaih, sombongnya dia, angkuhnya dia. Merasa dia memiliki ilmu yang luas, yang hebat, melebihi ulama kibar pada masanya. Dieluk-elukan oleh Haddadiyun, dia dan istrinya Abdillah. Setelah itu datang ke kota Madinah. Datang ke kota Madinah menampilkan zahir sosok orang yang mutamassik bis sunnah. Sosok orang yang lembut, mutalatif, menyembunyikan permusuhan dia pada ulama sunnah, hingga berhasil mengambil tazkiyah rekomendasi dari ulama ahlul Madinah. Barakallahu fikum. Baru kemudian setelah memiliki banyak pengikut, banyak pemuda-pemuda yang memahami keadaan dirinya, sahibul fitan mengelilingi dia, merasa kuat menampilkan wajah aslinya.
Barakallahu fikum. Al-Haddadiyah ikhwan fillah azakumullah. Ciri khas yang paling menonjol pada mereka adalah ta'nuhum fil ulama. Mereka menikam mencela para ulama. Yang pertama kali disasar adalah ulama-ulama mutakhirin yang dipandang punya kesalahan akidah. Menikam Al-Hafidz Ibnu Hajar rahimahullah, menikam An-Nawawi rahimahullahu taala dan yang semisal mereka. Barakallahu fikum. Bahkan memubtadi'kan beliau berdua. Bahkan menfatwakan membakar Fathul Bari. Barakallahu fikum. Ini bidikan awal. Paham ini khonafidina azakumullah muncul dikarenakan mereka punya pemahaman, punya manhaj. Man waqa'a fi bid'atin fahuwa mubtadi'. Siapa saja yang terjatuh dalam kebid'ahan maka dia adalah mubtadi'. Hakata langsung. Tabdi' kulli man waqa'a fi bid'atin. Langsung menvonis mubtadi' siapa saja yang jatuh dalam kebid'ahan. Barakallahu fikum. Pertama kan sikat Ibnu Hajar, Nawawi, Jauzi, Syaukani, dan yang semisal mereka yang dianggap memiliki kesalahan di sini. Mubtadi'. Bahkan kata Syekh Rabi, mereka semua ini asyad wa akhtar min Sayyid Qutb. Ibnu Hajar, Nawawi, dan yang lainnya lebih membahayakan, lebih keras kebid'ahannya dibandingkan dengan penyimpangan Sayyid Qutb. Padahal Sayyid Qutb punya pemahaman yang mengerikan, punya pemahaman wahdatul wujud, punya pemahaman khalqul Quran, Jahmiyah, Mu'tazilah, mencela para salaf, para sahabat. Barakallahu fikum, takfir, dan yang lain-lainnya. Di kalangan Haddadiyah semua orang jatuh dalam kebid'ahan langsung dikatakan mubtadi'. Hakata secara mutlak dengan tanpa perincian. Ibnu Hajar mubtadi', Nawawi mubtadi', lebih mubtadi' dari Sayyid Qutb. Mereka juga punya manhaj yang berikutnya lagi. Tasalsul fit tabdi'. Tabdi'u man la yubaddi'u man waqa'a fi bid'atin. Mengklaim mubtadi' siapa saja yang tidak mengklaim mubtadi', orang-orang yang jatuh dalam kebid'ahan. Yang tidak mengatakan Ibnu Hajar mubtadi', dia mubtadi' juga. Tidak cukup kamu mengatakan fulan punya paham Asy'ariyah, fulan punya paham kata, tidak cukup. Harus kamu mengatakan mubtadi' Asy'ari. Yang tidak mengatakan mubtadi', dia juga mubtadi'. Barakallahu fikum. Akhirnya mengharamkan doa rahmah untuk mereka semua. Yang mendoakan Ibnu Hajar rahimahullah mubtadi'. Yang mendoakan An-Nawawi rahimahullah mubtadi'. Yang mendoakan Abu Hanifah rahimahullah mubtadi'. Yang mendoakan Syaukani Ibn Jauzi rahimahullah mubtadi'. Ghulu dalam perkara tabdi' itu Haddadiyah. Barakallahu fikum. Para ulama memperinci. Bab tabdi' dibahas panjang oleh para ulama, ada kaidah-kaidahnya, ada rinciannya. Tidak semua orang yang jatuh dalam kebid'ahan dikatakan sebagai mubtadi'. Ada perinciannya. Siapa dia? Alimkah? Awamkah? Alim, ahli ijtihadkah? Ataukah bukan? Dibahas panjang oleh para ulama dalam bab ini. Itu tabdi' syar'i.
Hadadiyah tidak memandang semua tadi. Yang jatuh dalam kebid'ahan mubtadi'. Yang tidak memubtadi'kan mubtadi', maka dia mubtadi'. Yang mendoakan rahmah kepada mereka mubtadi'. Yang disasar adalah ulama-ulama tersebut. Barakallahu fikum di atas. Barakallahu fikum. Lalu kemudian berkembang. Sebagaimana IM Ikhwanul Muslimin kita bahasakan ada IM1, IM2, IM3, IM4, 5. Hadadiyah pun juga demikian. Ada Hadadiyah 1. Ini orangnya. Barakallahu fikum. Dan yang menviralkan paham ini ada beberapa orang yang disebutkan oleh para ulama, di antaranya adalah Abdul Latif Basyumail. Bahkan nama ini dianggap orangnya yang kerja keras untuk mengkampanyekan paham Hadadiyah. Al-Haddadnya enggak begitu banyak, tapi yang tersohor Al-Haddadnya. Muncul setelah itu Neo-Haddadiyah. Tidak lagi menyasar ulama-ulama yang sebelumnya. Mereka menyasar ulama-ulama zaman sekarang ini. Ulama sekarang yang menjadi korban pertama ialah Syekh Al-Albani rahimahullahu tabaraka wa ta'ala. Memubtadikan Syekh Al-Albani rahimahullah. Mengatakan Al-Albani murji. Lalu kemudian melebar. Mereka mengklaim ulama-ulama Ahlul Madinah murjiah. Lalu menyasar Syekh Rabi' bin Hadi Al-Madkhali rahimahullah. Dikatakan Syaibatul Murji. Tahu Syaibah? Sudah tua. Wang tua murjiah. Barakallahu fikum. Ini ciri khas mereka. Ta'nuhum fi ulama'is sunnah. Mutaakhirin lalu muasirin. Dan yang disikat ulama-ulama sunnah. Bahkan kibar ulama'is sunnah. Barakallahu fikum. Ini haula. Neo-Haddadiyah. Di antara tokoh-tokoh Haddadiyah, Fawz al-Bahraini. Dan semisal mereka. Khalal Harbi. Dan yang semisal dia. Barakallahu fikum. Muncul lagi setelah itu Haddadiyah 3. Yang ketiga, Neo Haddadiyah, mutasyaddidah berikutnya. Barakallahu fikum. Mengklaim mubtadi' tidak hanya para ulama kibar, bahkan semua ulama sunnah, bahkan tullabul ilmi, bahkan siapa saja yang berani menyentuh syekh mereka. Disebutkan oleh para ulama nama Yahya al-Hajuri. Yang dikenal dengan Al-Hajawurah. Tidak hanya para ulama-ulama yang disikat sama dia. Tullabul ilm. Bukan semata-mata Saudiah. Hampir di semua alam raya ini. Seluruh penjuru dunia ini. Kalau Haddadiyah pertama menggunakan bahasa tabdi'. Sekarang menggunakan bahasa hizbi. Namanya tahzib. Hizbi. Sampai tuwailibul ilm, orang-orang yang enggak dikenal dalam dakwah ini, selama dia menyentuh syekhnya, selama enggak bersama dengan mereka, hizbi. Barakallahu fikum. Muncul lagi yang berikutnya lagi. Yang berapa tadi? 4 sekarang ini. Haddadiyah 4.
Disebutlah nama Muhammad bin Hadi al-Madkhali. Dikenal dengan sebutan al-Musaffiqah. Menikam dengan tambah hujjah para masyayikhus sunnah, terutama masyaikh muda awalnya. Lalu menikam masyayikhus sunnah yang kibar, Asy-Syaikh bin Hadi rahimahullah, Syekh Jabir rahimahullah, dan yang lainnya. Yang dikatakan musaffiqah para ulama-ulama masyayikhus sunnah dan tullabul ilm. Mereka musaffiqahnya. Mereka semua dikatakan su'fuq, su'afiqah. Ada su'fuq, ada su'fuq, ada su'fuq, ada su'fuq. Su'fuq mana asalnya orang yang enggak memiliki modal. Masuk pasar enggak punya modal. Masuk pasar enggak punya uang untuk belanja. Yani jahil. Tapi dalam pandangan mereka su'fuq hadza asyaddu wa akhtar min ahli bid'ah. Lebih membahayakan, lebih mengerikan dibandingkan dengan ahlul bid'ah. Su'fuq sama dengan mubtadi', sama dengan hizbi. Dua nama yang terakhir disebutkan oleh Syekh Ya'qub al-Banna. Ya'qub bin Hasan bin Ahmad bin Abdul al-Banna. Beliau punya makalah namanya makalah Al-Haddadiyah. Al-Haddadiyah. Yang ini nih kita dorong apaknya. Yang ini aja. Haddadiyah. Disebutkan tarikhnya. Sejarah dari mulai awal. Dan sampai akhir. Menyebutkan Muhammad bin Hadi. Dengan musaffiqahnya. Barakallahu fikum. Sehingga menurutnya asyakumullah. Min abrazi alamatil haddadiyah. Termasuk. Tanda-tanda. Ciri-ciri haddadiyah. Yang paling nampak, yang paling menonjol, ta'nuhum fil ulama, fi ulama'i sunnah, wa ta'nuhum fi tullabil ilmi. Mereka menikam, mereka mencela ulama sunnah, mengatakan mereka mubtadi', hizbi, menikam, mencela para tullabul ilm, para pencari ilmu, du'at ila Allah, dikatakan mubtadi', hizbi. Dengan bahasa yang terakhir, su'fuq, su'afiqah. Saya bacakan kutipan ucapannya Syekh Ya'qub al-Banna di bagian akhir makalah beliau. Ayyul ikhwah, ulama'ul manhaj salafi idza takallamu fi ahadin لا يتكلمون عليه من غير دليل ولا حجة ولا برهان وإنما يتكلمون بالحجة والبرهان والدليل من أقواله ومن كتاباته ومن أفعاله وتصرفاته. Wahai para ikhwah, kata beliau, ulama-ulama salaf, ulama sunnah salafiyun, ketika mereka berbicara tentang seseorang, tidak pernah mereka membicarakannya tanpa dalil, tanpa hujjah, tanpa bukti. Tidak pernah. Mereka membicarakannya dengan hujjah, dengan bukti, dengan dalil. Dari ucapan-ucapan dia, sautiyahnya langsung. Dari tulisan-tulisan dia, makalahnya, atau karya tulisnya. Dari af'aluh, tindakan-tindakannya, tasarrufatuh, tingkah lakunya. Sepak terjangnya, aktivitasnya, ilmiah, dengan hujjah, dengan dalil. Itu ulama usul. Tidak serampangan, ada proses. Belum mengatakan, ammal haddadiyatu, humul ladzina yuhadziruna an-nasa, wa yubaddi'una an-nasa, au tullabal ilmi, au al-ulama' min ghairi wajhi haqqin, yakni min ghairi hujjatin wala burhanin wala dalil. Adapun haddadiyah, mereka lah yang suka mentahdir orang-orang, atau mentahdir tullabul ilm, atau mentahdir para ulama dengan tanpa sisi yang benar,
yakni dengan tanpa hujjah, dengan tanpa bukti, dengan tanpa dalil. Beliau mengatakan kama takallama Muhammad bin Hadi ala ba'di tullabil ilmi min ghairi haqqin min ghairi dalilin wala hujjatin wala burhan. Contohnya seperti Muhammad bin Hadi berbicara tentang tullabul ilm, sebagian tullabul ilm dengan tanpa hak, dengan tanpa dalil, dengan tanpa hujjah, dengan tanpa bukti. Hatta inna Syekhana Rabi' qal innahu akhassun al-Haddadiyah. Sampai guru kami Syekh Rabi' bin Hadi rahimahullah mengatakan Muhammad bin Hadi ini lebih kejam, lebih keji, lebih khafif dibandingkan dengan Haddadiyah. Beliau mengatakan li'annahu istamara ala dzalik wa lam yarji'. Karena Muhammad bin Hadi terus melanjutkan kalam dia terkait dengan tullabul ilm, tidak mau pernah merujuk, tidak mau rujuk. Barakallahu fikum. Ini adalah ciri khas paling menonjol dari Al-Haddadiyah, menikam para ulama sunnah. Dari sini ada kemiripan dengan Sururiyah Mumayyi'ah. Dibahas kemarin Sururiyah Al-Mumayyi'ah ini mengagung-agung, mengeluh-elukan ilmu, namanya ilmu fiqhul waqi', perpolitikan, berita-berita dan segala macam tentang kondisi kaum muslimin, merendahkan para ulama sunnah, dikatakan ulama al-khirqah, ulama kain, yakni hanya membahas haid dan nifas. Ulama kertas, tahunya di perpustakaan, membaca buku-bukunya para ulama dengan tembok-tembok perpustakaan mereka, dikatakan mumi hidup, dikatakan perpustakaan lama, direvisi, jasadnya zaman milenial, otaknya zaman onta, dan berbagai macam kalam-kalam yang lainnya, merendahkan para ulama sunnah. Dari sisi ini, mereka dua pihak ini sama dan mirip. Ta'nuhum fil ulama, ta'nuhum fi tullabil ilm. Barakallahu fikum. Kalau mempunyai Sururiyah menikam tullabul ilm du'atus sunnah dengan kata-kata jamaah tahrir. Mereka jamaah tahrir, ghulatul tajrih, ghulat ekstrim dan terkait dengan tahrir dan semacam itu. Kalau Haddadiyah hizbi, ada mubtadi', sufuq ila akhirnya. Tashabahat qulubuhum, mirip-mirip memper-memper mereka ini ikhwan manhajiyahnya. Bedanya Haddadiyah condong nampak syiddahnya, Mumayyi'ah nampak tamayyu'nya. Namun pada mereka masing-masing ada dua penyimpangan di atas. Wallahul musta'an. Ikhwan fillah azakumullah. Akan saya sebutkan di sini lebih luas tentang manhajul Haddadiyah wa sifatuhum dari makalah tulisan Asy-Syaikh Rabi' bin Hadi rahimahullah. Beliau tulis pada tanggal 20 Safar 1423 Hijriah. Berarti 22 tahun yang lalu. Barakallahu fikum. Judulnya Manhajul Haddadiyah. Manhaj Al-Haddadiyah. Membawakan dengan global. Detailnya beliau punya bantahan-bantahan khusus kepada tokoh-tokoh Haddadiyah. Beliau punya bantahan terhadap Fauzul Bahraini. Kitab khusus. Dan beliau dan para ulama yang lain termasuk yang terdepan di dalam membongkar, menyibak penyimpangan-penyimpangan paham Haddadiyah mutasyaddidah. Barakallahu. Saya bawakan supaya lebih jelas dan supaya paham khonabidinazakumullah Al-Haddadiyah dari kalamnya para ulama sunnah, kibar ulama sunnah. Manhajul Haddadiyah. 1. Bughdhuhum
li'ulama'il manhajis salafi al-mu'asirin wa tahqiruhum wa tajhiluhum wa tadliluhum wal iftir' 'alaihim wa la siyama ahl Madinah. Mereka sangat membenci ulama-ulama manhaj salaf, ulama salafiyin. Ulama-ulama zaman sekarang ini mu'asirin. Merendahkan mereka, menjahil-jahilkan mereka, mengklaim mereka sesat, dusta sama mereka. Terutama ulama-ulama Madinah. Thumma tajawazu dzalika ila Ibn Taimiyah wa Ibn Al-Qayyim wa Ibn Abil Is Syarih Tahawiyah. Lalu melampaui batas sampai menikam Ibnu Taimiyah, Ibnu Al-Qayyim Al-Jauziyah, Ibn Abil Is yang mensyarah Aqidah Tahawiyah. Yudandinuna haulahum li isqati manzilatihim wa irti aqwalihim. Maka selalu membicarakan orang-orang ini, ulama-ulama ini, untuk menjatuhkan manzilah mereka dan menolak akwal mereka. Dulu sampai sekarang. Yang kedua, qauluhum bitabdi'i kulli man waqa'a fi bid'atin. Mereka punya manhaj, punya pemahaman, punya pemikiran, membid'ahkan, mengklaim mubtadi' siapa saja yang jatuh dalam kebid'ahan. Wa Ibnu Hajar indahum asyad wa akhtar min Sayyid Qutb. Ibnu Hajar Al-Hafidz rahimahullah dalam pandangan mereka lebih parah, lebih mengerikan bid'ahnya dibandingkan dengan Sayyid Qutb. Yang ketiga, tabdi'u man la yubaddi'u man waqa'a fi bid'atin wa adawatu wa harbuh. Mengklaim, menghukum mubtadi' siapa saja yang tidak memubtadi'kan orang-orang yang jatuh dalam kebid'ahan. Namanya tasalsul. Pelaku bid'ah mubtadi' yang tidak memubtadi'kan mubtadi' berantai. Bahkan memusuhi dia, menyerang dia, perang melawan orang semacam ini. La yakfi indahum an taqul inna fulan Asy'ariyah masalan. Enggak cukup kalau kamu mengatakan fulan punya paham Asy'ariyah, fulan tergelincir dalam paham Asy'ariyah, enggak cukup. Harus kamu mengatakan mubtadi'. Kalau enggak, maka mereka menghajar dia. Mereka memubtadi'kan dia, menyerang dia, mengintimidasi dia. Yang keempat, tahrimu tarahhum ahl bid'ah biitlaq. Haram hukumnya mendoakan rahmat untuk ahlul bid'ah secara mutlak. Tidak boleh mengatakan rahimahullah. Tidak ada bedanya antara Rafidhi, Qadari, Jahmi dan seorang alim yang jatuh dalam kebid'ahan. Semua nggak boleh. Semua hukumnya haram. Rafidhi ma'ruf, kafir. Jahmi ma'ruf, kafir. Qadari mubtadi', jelas. Ini seorang alim ulama sunnah jatuh dalam kebid'ahan. Tidak boleh kamu mengatakan rahimahullah. Yang mengatakan rahimahullah mubtadi'. Yang kelima, tabdi'u man yatarahhamu ala mithla Abi Hanifah wa Syaukani wa Ibn Jauzi wa Ibn Nawawi. Menghukumi mubtadi' seseorang yang mendoakan rahmat kepada Abu Hanifah, Syaukani, Ibn Hajar, Nawawi, Ibn Jauzi. Yang mengatakan Abu Hanifah rahimahullah mubtadi', Asy-Syaukani rahimahullah mubtadi'. Ini adalah Al-Haddadiyah. Yang keenam, sama baik-baik, al-adawah asy-syadidah lis-salafiyyin.
mahma badhalu minal juhudi fid da'wah salafiyah wa dzabi anha wa mahma ijtahadu fi muqawamatil bid'ah wal hizbiyat wal dhalalat. Yang keenam, sangat-sangat memusuhi salafiyin. Sangat benci dengan salafiyin. Meskipun salafiyin telah berjuang sekuat tenaga mendakwakan dakwah salafiyah, membela dakwah salafiyah, meskipun salafiyin berjuang sekuat tenaga membantah kebid'ahan, melawan hizbiyin, hizbiyat, ragam dhalalat dan inhirafat, enggak dianggap. Dimusuhi mereka salafiyin. Wa tarkizuhum ala ahli Madinah. Awalnya mereka fokus untuk memusuhi ulama-ulama dan salafiyin Madinah. Lanjut, thumma ala Syekh Al-Albani rahimahullah. Langsung menyasar Syekh Al-Albani rahimahullah. Li'annahu min kibar ulama al-man salafi. Karena Syekh Al-Albani termasuk ulama kibar salafi. yakni Syekh Al-Albani termasuk ulama-ulama salafi zaman sekarang ini yang paling kuat, yang paling keras mematahkan hizbiyin, mematahkan ahlul bidah al-hizbiyin dan ahlul ta'assub. Itu Syekh Al-Albani rahimahullah. Disikat sama mereka. Dikatakan murji'ah. Sebagian mereka mengatakan Syekh Ibnu Utsaimin kadzab. Lebih puluhan kali dalam sebuah majelis dikatakan kadzab. Ibnu Utsaimin kadzab. Naudzubillah. Beliau ulama besar masa kini dikatakan kadzab. Dan itu terjadi di tempatnya Syekh Rabi. Ada yang hadir di majelis beliau tiba-tiba mengatakan Ibnu Utsaimin kadzab. Diusir sama Syekh Rabi. Barakallahu fikum. Mereka bahkan menulis kitab-kitab, karya-karya tulis. Khususnya untuk membantah Syekh Al-Albani. Judulnya Al-Khamis. 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 Al-Khamis itu maknanya pasukan besar yang siap menyerang sesuatu. Jaisul Aramram. Ada muqaddimah, ada muakhirah, ada qalb, ada maimanah, ada maisarah. Bagian pasukan depan, pasukan belakang, pasukan tengah, pasukan sayap kanan, pasukan sayap kiri. Namanya Al-Khamis. Untuk apa ini? Menghabisi Syekh Al-Albani rahimahullah. Barakallahu fikum. Beliau ngasih sebuah faedah penting. Syekh Rabi dan juga Syekh Yaqub Al-Banna. Hadzal Haddad dan bersama dengan dia mengaku dia telah membantah, mentahdzir ikhwanul muslimin, membantah Syed Qutb, membantah Juhaimaniyah untuk menampilkan kami membantah ahlul bid'ah, membantah kelompok bid'ah, fitnah-fitnah bid'ah begitu. Ngakunya demikian. Beliau mengatakan walam narahu allafa fihim ayya ta'lif. Kata Syekh Rabi, kami tidak pernah melihat orang ini Al-Haddad nulis satu karya pun walau mudzakirah saghirah, meskipun catatan kecil untuk membantah ikhwanul muslimin atau Syed Qutb atau Juhaimaniyah. Tidak ada. Tapi Syekh Al-Albani, Masya Allah, Khamis. Begitu. Habis beliau. Dibikin karya besar, Al-Khamis. Artinya apa ya kawan? Sikat ahlus sunnahnya yang dirangkul diam-diam ahlul bid'ahnya. Itu namanya dikasih benang merah. Gitu. Ada sesuatu antara Haddadiyah dengan ikhwanul muslimin. Ngerti nggih? Paham, mungkin beda jalur, tapi semuanya satu, disatukan dengan satu manhaj, yakni membenci para ulama sunnah. Ini kuncinya. Dan itu sunnah kauniyah dari zaman-zaman dahulu kala. Zaman dahulu kala ahlul bid'ah asnaf, durud, bid'ah mereka berbagai macam kebid'ahan, bisa berbeda-beda.
bahkan mungkin saling bertikai jika ada beda pemahaman, tapi bisa bersatu padu dengan satu tujuan. Melawan Ahlussunnah, menikam ulama sunnah, menikam tulab al-ilm Ahlussunnah, membenci salafiyin. Ini kata kunci semua ahlul bid'ah. Yang mutasyaddidahnya atau yang mumayyi'ahnya. Yang ketujuh, ghuluwuhum fil haddad wa di'a'u tawaffuqi fil ilm. Ghulu, melampaui batas dalam menyanjung, memuji, memuliakan al-haddad, tokoh mereka. Seakan-akan wah luar biasa bla 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 bla. Orang yang mumpuni keilmuannya, menonjol keilmuannya. Bahkan sebagian murid yang mengatakan mestinya salafiyin, ulama-ulama Madinah belajar sama al-Haddad, sama Abdul Haddad. Gitu. Padahal yang diterangkan di awal ikhwan, tidak pernah ketemu Syekh bin Baz, wala Syekh Shalih Fauzan, wala Tuwaijiri, wala belajar ilmu dari para ulama sunnah, nggak pernah. Tapi dibayangkan kayak Masya Allah, imam besar pada masanya, syekh besar pada masanya, dai besar pada masanya, luar biasa. Ghulu terkait dengan tokoh mereka. Wallahul musta'an. Ini kalau di kalangan kaum Sufiyah namanya kultus individu. Wallahul musta'an. Yang ke-8, tasallatu ala ulama salafiyah fil Madinah wa ghairiha yarmunahum bil kadhib. Mereka yang mengintimidasi, menyerang ulama-ulama salafi di kota Madinah dan yang lain-lainnya, dan mengklaim mereka adalah ulama-ulama kadzabin. Fulan kadzab, fulan kadzab, fulan kadzab. Ini detail yang terjadi pada mereka. Meskipun dimasukkan dalam poin sebelumnya, menikam para ulama sunnah. Yang ke-9, imtazu bil la'ni wal jafa wal irhab. Mereka dikenal namanya punya mumayyizah, punya keistimewaan, tapi yang jelek. Dikenal dengan laknat, suka melaknat, premanisme, jafa, irhab, teror, suka menteror, gaya-gaya preman, melaknat. Sampai pada tinggal beliau, kanu yuhaddiduna as-salafiyyin bil darb, akan mengancam salafiyin dengan dipukul. Ada dia. Bahkan terjadi kata beliau, sebagian mereka memukul sebagian salafi. Hati-hati. Yang ke-10, la'nul muayyan. Melaknat orang secara langsung. Fulan la'anahullah. Gitu. La'anallahu fulanan. Bahkan ada yang melaknat Abu Hanifah rahimahullah. Bahkan ada yang mengkafirkan Abu Hanifah rahimahullah. Na'udzubillah. Belum mengatakan Al-Haddad sendiri. Pernah, misalkan kata beliau, mendapati ada pendapat yang salah. Langsung mengomentari, hadhihi zandaqah, hadhihi zandaqah. Ini kezindikan. Semua kesalahan dikatakan kezindikan. Zandaqah sama dengan kekufuran. Mimma yus'iru anna rajul takfiri mutasattir. Ini menunjukkan orang ini takfiri. Punya paham takfiri, mutasattir, bersembunyi di balik salafiyah. Takfiri juga ada pada Qutbiyah, juga ada pada Ikhwaniyah, juga ada pada Sururiyah. Member-member Ikhwan. Ada benang-benang merahnya. Jangan-jangan. Barakallahu fikum.
Syekh Ya'qub Al-Banna dalam maqalah tadi, ikhwan, yang belum saya sampaikan tadi, menyebutkan fakta bahwasanya Al-Haddadiyah ini juga muncul tidak jauh dari peristiwa Perang Teluk tahun 90-an. Dibahas kemarin, itu adalah waktu di mana Sururiyah menampakkan taringnya. Artinya apa? Berdekatan. Yang ini Sururiyah, yang ini Haddadiyah. Jangan-jangan apa ini? Jangannya apa? Jangan-jangan satu induk semang. Jangan-jangan saudara kandung. Siapa ibunya? Dibahas apa sih? Siapa ibunya? Ikhwanul Muslimin. Yang ini menonjolkan garis kerasnya, yang menonjolkan tamayyu'nya. Tapi satu tujuannya, menikam ulama sunnah, menikam du'atus sunnah, permusuhan yang sangat kepada salafiyin, tulabul ilm dari salafiyin, du'atus salafiyin, dan ulama salafiyin. Sasar Syekh Albaninya, sasar orang-orang Madinahnya, lanjut ke semua penjuru dunia yang ada ini, sampai ke Indonesia Raya ini. Hizbi, sofok. Sampai ke Indonesia Raya ini. Allahul musta'an. Ini 10. Ada lagi 2 lagi yang belum disebutkan tentang Al-Haddad hada. Al-kibr wal-inad, sombong orangnya. Ngeyelan orangnya. Sampai pada tingkat menolak kebenaran. Belum mengatakan sama kayak ahli bid'ah yang lainnya. Ghulatul mubtadi'ah sama. Sombong, inad. Belum mengatakan setiap kali ulama-ulama Ahlul Madinah menjelaskan kepada Haddadiyun penyimpangan Al-Haddad dari salaf. Tolak. Dan mereka terima. Barakallahu fikum. Maka menikam ulama-ulama tadi. Wallahul musta'an. Yang ke-12, Haddadiyah, Haddadiyun sebelumnya mereka menempel, melekat dengan nama besar Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Imam Ahmad gitu. Biasa sembunyi di balik nama para ulama. Tapi ketika dijelaskan kepada mereka Al-Haddad ini menyelisihi pemahaman Imam Ahmad bin Hanbal, menyelisih Imam Ahmad bin Hanbal, langsung mengingkari itu semuanya, menolak itu semuanya. Barakallahu fikum. Lalu menolak Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah. Kalau betul itu Imam Ahmad, kami enggak bakal takut sama dia. Ditinggalkan sama dia. Intinya tasattur bi ulama sunnah. Ciri-ciri Haddadiyah, keras, premanisme, dan segala macamnya, sombong, jidal, ngeyelan, punya paham yang radikal, ghulu ekstrim dalam berkata tahzib, dibacakan lagi tasfiq gitu ya. Suka mensofokkan orang lain, tetapi suka bersembunyi di balik ulama besar, ulama sunnah. Nah begitu. Diterangkan, ulama ini beda sama antum, singkirkan. Yang ini lagi. Oh, enggak sama-sama antum, singkirkan, ganti yang lainnya lagi. Oh, dia tahu siapa antum, singkirkan, ganti yang lainnya lagi. Yatasattar bis sunnah wa ulama'i sunnah. Allahul musta'an. Ini Al-Haddadiyah. Keras. Sehingga Al-Haddadiyah ini merupakan barakallahu fikum simbol sikap ghulu, tasyaddud era sekarang ini. Ada Haddadiyah. Yang ajib. Al-Haddadiyah dengan berbagai macam modelnya. Haddadiyah 1, 2, 3, 4, 5 tadi itu. Yang begitu keras. Kepada salafiyin. Ternyata faktanya di lapangan mumayyi'ah. Juga punya manhatamayyu' lembek. Yakni ketika berhubungan dengan hizbiyin. Beliau mengatakan wa ma tanattu'ihim hadza
ra'as salafiyun ilaqati ba'dihim bil hizbiyyin wa ba'dihim bil fushaq. Haddadiyah tanattu sangat ekstrim, radikal, ghulu terkait dengan poin di atas. Di saat yang sama salafiyun melihat langsung mereka punya hubungan dengan hizbiyyin. Sebagian mereka punya hubungan dengan orang-orang yang fasik, para fushaq. Di waktu, di saat yang bersamaan, mereka memerangi salafiyin, membenci salafiyin, tidak suka dengan salafiyin, dendam dengan sahabat salafiyin. Allahul musta'an. Itu mereka. Ini di teman Syekh Rabi'. Antum juga perhatikan barakallahu fikum di Indonesia Raya ini. Haddadiyah lokal. Namanya HL. Haddadiyah lokal. Dikarenakan kerasnya mereka, tasyadudnya mereka, hulunya mereka dalam menghizbikan orang, memutadikan orang, mensufukan orang. Ini nggak mungkin berdakwah dengan tenang, nggak mungkin berdakwah dengan nyaman di tengah-tengah masyarakat. Tolak. Nggak mungkin dia di masjid, sufuk, hizbi dan segala macam. Iya juga sih. Ya juga sih. Nah, saking nemennya, hulunya dalam bab ini. Tapi itu masih khusus. Tidak mungkin di forum umum, masyarakat luas mengatakan demikian. Kalau terus demikian, tidak bakal berjalan dakwah mereka. Mau tidak mau, harus kemudian sedikit, kata mereka, hikmah dalam dakwah. Lembut dalam perkara dakwah. Kan gitu ya. Dari pegangan. Kemana pegangannya? Ke salafin? No. Salafin? No. Tidak mungkin salafin. Kalau bukan salafin, mau tidak mau harus melompat pagar salafin. Gimana? HL ini, Haddadiyah, Mutasyaddidah, lokal-lokal ini, ma'ruf di sebagian tempat, mereka bertahu dengan Sururiyah Mumayyiyah. Namanya SR. Apa kepanjangan SR? Sururiyah. Apa R-nya? Lokal-lokal. Nah, itulah kira-kira SR. Ada ilaqah da'awiyah dengan mereka yang ngaji ke mereka orang SR tadi itu. Barakallahu fikum. Jangan payah saya menyebutkan nama dan tempatnya loh ya. Ya. Wah, tadi kan mau kemana? Mau kemana? Tidak ada. Akhirnya yang kan saking kerasnya ketika harus melunak, bablas lunaknya. Dari tamayyu' dengan hizbiyin, dengan sururiyah lokal dan segala macamnya, dengan berbagai macam tokoh-tokoh ormas segala macamnya itu. Sebagian awam lagi. Awam lagi. Barakallahu fikum. Allahul musta'an. Ini termasuk keajaiban Haddadiyah. Mutasyaddidah fi janib, juga mumayyiyah dalam janib yang lain. Kalau dengan salafiyin keras, dengan salafiyin tamayyu. Allahul musta'an. Sama kayak sururiyah, mumayyiyah, dengan salafiyin keras, tasaddud, dengan ulama sunnah keras, dengan hizbiyin dirangkul. Ikhwanul muslimin hidup semang. Syed Qutb tokoh sentral. Dan yang lain-lainnya dari kalangan Hizbut Tahrir, dari kalangan Ahlul Bidah yang lain dirangkul. Mumayyiyah di satu sisi, mutasyaddidah kepada salafiyin. Itulah penyimpangan. Tanpa mereka sadari mengumpulkan dua fitnah. Fitnah mutasyaddidah, fitnah mumayyiyah. Tidak mau yang wasatiyah. Wasatiyah punya Ahlussunnah. Barakallahu fikum. Hadza huwa. Ini dari beliau. Barakallahu fikum. Selebihnya silakan baca tulisan dari Syekh bin Hadi rahimahullah. Beliau punya makalah Khuturah Al-Haddadiyah Al-Jadidah. Bahaya Neo-Haddadiyah. Wa aujuh syabah bainaha bin Rafidah. Sisi keserupaan Haddadiyah dengan Rafidah bahkan. Ada lagi Ta'nul Haddad fi ulama sunnah. Ikaman Al-Haddad pada para ulama sunnah.
Ada lagi sifatul haddadiyah. Sifatul haddadiyah. Ini ada pada beliau. Barakallahu fikum. Silakan dibaca supaya antum tahu siapa haddadiyah itu. Barakallahu fikum. Dan yang menjelaskan adalah ulama kibar rahimahullah tabaraka wa taala. Saya bacakan supaya jangan sampai dikira dari kantong saya pribadi. Barakallahu fikum. Apakah saya yang tanya. Antum yang tanya sekarang. Saya bertanya ya barakallahu fikum. Kalau nggak ada yang tanya saya nanya sama antum. Ini terakhir tuh? Nggak ada lagi talim selain itu? Masya Allah. Closing ya. Khair insyaallah. Penutupan berarti sampai asar. Insyaallah ta'ala. Sudah pada jamaah belum? Sama asar? Oh belum. Kalau sudah, hentikan sama asar, antum bubar yang udah jamaah. Kalau belum jamaah di sini sama kita orang. Wah, saya nggak tahu ini. Wallahu a'lam bishawab. Apakah Syekh Muhammad bin Hadi bersama Syekh bin Hadi sama-sama dari Madakhilah? Kalau Saudara kandung bukan. Banyak. Ada Syekh Rabi bin Hadi Al-Madkhali, Syekh Zaid bin Hadi Al-Madkhali, Muhammad bin Hadi. Sama bin Hadi bin Hadi. Ada Muqbil bin Hadi Al-Wadi, Syekh Muqbil di Yaman, beda ya. Yang ini dari Madakhilah, tapi bukan saudara kandung. Nah, tahu apakah masih kerabat? Wallahu a'lam bishawab. Saya rubah redaksinya ya. Apakah ketika ada klaim fulan haddadi, ini haddadiyah, langsung dikatakan dia haddadi atau haddadiyah? Jawabannya dilihat terlebih dahulu. Apakah betul ciri-ciri yang ada pada orang yang dia katakan haddadi, ada pada dia ciri-ciri haddadiyah? Kalau tidak ada, hanya semata-mata dugaan atau pengakuan, nggak ada hujah, nggak ada bukti, hati-hati. Ketika Anda serampangan mengatakan fulan haddadi, anta yang haddadi. Apalagi yang antum tunjuk itu adalah du'atus sunnah, tulabul ilmi ahlus sunnah, yang kamu tunjuk salafiyin. Anda nggak punya hujah, nggak punya bukti, nggak punya dalil tentang haddadiyah mereka. Anda mengatakan ada haddadi. Hati-hati. Haddadi, teriak haddadi. Hati-hati. Mana ya? Sekarang banyak inisial ya. Haddadi, teriak haddadi. Hati-hati. Allahu a'lam bishawab. Jangan tanya person. Kalau tanya person yang dulu-dulu saja. Insyaallah. Nama-nama orang semua ini. Lokal lagi ya dibahas. Yang merasa punya kertas kecil ini ya. Ini ada namanya ini. Ini termasuk tokoh Sururiyah lokal. SR. Nah, barakallahu. Pak SL. SL lokalnya, SR itunya kan. Termasuk tokoh Mubayyah. Apa yang dimaksud dengan mubtadi' ahlul bid'ah? Yakni mengklaim orang ini sesat, menyimpang sebagai ahlul bid'ah. Muslim, namun dia menyimpang dan sesat dan kebid'ahannya. Bedakan antara vonis mubtadi' dengan sahibul bid'ah atau fa'il bid'ah.
Tidak semua orang yang jatuh dalam kebid'ahan langsung divonis sebagai mubtadi'. Apa katakan dia pelaku bid'ah, memang jangan bergerak bid'ah, jatuh dalam bid'ahan bisa. Untuk vonis mubtadi' langsung mubtadi' itu panjang pembahasannya. Ada ketentuan, qawaid di kalangan para ulama. Barakallahu fikum. Difahami ke? Mau dibawakan sedikit masalah ini. Pengen paham sedikit ya. Ikhwan fillah azakumullah. Sosok yang bisa langsung dikatakan mubtadi'. Ini disebutkan sama Syekh Rabi di buku ini jilid ke-14. Ialah sosok yang dikenal sebagai sahibus sunnah, alim sunnah, mengerti perkara sunnah, mengilmui sunnah, dai sunnah, alim sunnah, syekh sunnah. Bukan orang jahil, bukan orang awam. Tapi terjatuh pada bid'atun kubra, ghalidhah. Jatuh dalam kebid'ahan yang besar, yang berat. Kayak Sufiyah, Rafidhah, Khawarij, Mu'tazilah, dan segala macamnya itu. Ini langsung dikatakan hadza mubtadi'. Tidak perlu iqamatul hujjah, tidak perlu munasahah, tidak perlu munaqashah. Langsung mengatakan hadza mubtadi'. Ini dari kata Syarif bin Hadi. Kenapa? Mithluhu la yu'dzar bih. Semisal dia tidak mungkin dikasih uzur. Kamu tuh ngerti sunnah, sahibus sunnah, paham sunnah, dai sunnah, alim sunnah, ulama sunnah. Harusnya paham bagaimana penyimpangan Rafidhah, Sufiyah, Mu'tazilah, Jahmiyah yang ma'rufah itu. Itu contoh-contoh bid'ah yang sangat besar dalam Islam. Tidak samar. Kok jatuh dalam paham Rafidhah, jatuh dalam paham Mu'tazilah, jatuh dalam paham Sufiyah, jatuh dalam paham Khawarij, langsung ada mubtadi'. Ada mubtadi'. Dipahami ya? Ada pun yang masih samar-samar, fitnahnya masih samar, subhatnya masih samar, bid'ahnya masih samar, samar-samar, bukan yang gamblang besar jelas. Jatuh dalam kebid'ahan. Tidak boleh antum mengatakan hadza mubtadi'. Kalau telah meninggal dunia, telah wafat, ini kata beliau, maka kita katakan rahimahullah, semoga Allah ampuni dosa beliau. Beliau dikenal dengan sahibus sunnah dan segala macamnya. Cuman yang ini jangan diikuti. Zallah jangan diikuti. Paham ini jangan diikuti. Dikatakan jatuh dalam kebid'ahan tadi. Selebihnya lepas ulama sunnah, alim sunnah jatuh dalam kebid'ahan. Tidak boleh kamu katakan sebagai mubtadi'. Ibnu Hajar, An-Nawawi, Ibnu Jauzi dan yang lainnya dimasukkan di sini sama Syarif bin Hadi. Kalau masih hidup, yunasah, dikasih nasihat, munaqashah, diskusi, dikasih penjelasan, ini penyimpangan, ini kata, terus begitu. Rujuk alhamdulillah. Nah rujuk terus sampai pada tingkat dia mu'anid, ngeyel, nentang, tahu ini salah, ngeyel, nentang, kokoh padanya, nolak nasihat, maka menyerang salafiyin, ini mulhaq bihim, digabungkan termasuk mubtadi'. Diproses ya. Dipahami insyaallah ya. Hadza huwa. Dan yang kedua tadi itu, pada umumnya ketika ada yang jatuh dalam kebid'ahan, ada upaya qamatul hujjah. Tegakkan hujjah, nasihat, diskusi, dialog. Ada tahapan-tahapan. Sampai jelas gamblang pada dia, ini kebid'ahan, ini penyimpangan, dia tahu itu. Tapi enggak mau menerima. Yu'anid, yujadil, ngeyel, inat, jidal. Maka dia membela, mencari dalil segala macamnya. Hadza mulhaq bihim. Digabungkan dengan mereka. Begitu pula orang-orang yang terpengaruh dengan ahlul bid'ah. Majlis dengan ahlul bid'ah. Tidak bisa kamu katakan hadza mubtadi', tidak bisa langsung. Tapi dikasih tahu, qamatul hujjah lagi, munasahah lagi, munaqashah lagi, kasih tahu, ini mubtadi'. Ini orang sesat ini, jangan sama dia. Jangan terhubung sama dia. Terima, lepas, zain. Masih banyak syubhat yang sabar.
Kamu bongkar, kamu jabarkan penyimpangan yang ada. Bongkar sebenarnya dia. Sampai pada titik ini menerima ataukah batu. Menerima, alhamdulillah. Sebagai batu atau ngeyel, maka mulhaq bihim, digabungkan dengan mereka. Dipahami soalnya? Dan di kalangan kaum muslimin barakallahu fikum, banyak sekali kaum muslimin mereka itu jatuh dalam kebid'ahan dan tidak bisa kamu katakan sebagai mubtadi'. Awal muslimin secara umum ikhwan yang banyak jatuh dalam kebid'ahan, mereka dikatakan waqa'u fi bid'atin, dan tidak mungkin antum mengatakan langsung sebagai mubtadi'. Karena keawamannya, karena kejahilannya, karena taklidnya, perlu dikasih penjelasan, hujah dan yang lain-lain. Tokoh-tokoh sentralnya, tokoh-tokoh besarnya, para pendiri dan pencetusnya ada mubtadi'ah. Kamu katakan Sufiyah, Rafidhah, Syiah. Dipahami ya? Intinya mubtadi' itu orang yang sesat, yang menyimpang. Muslim menyimpang. Apa itu hizbi sama dengan mubtadi'? Ini kurang lebih disamakan dengan mubtadi'. Hizbiyah itu adalah ikhwan, Anda juga bisa baca dari Syarah Ibn Hadi. Ini di yang 14 lengkap. Ada di sini semua ya, ikhwan. Barakallahu fikum. Beliau mengatakan al-hizbiyah itu mengumpulkan satu, adanya mukhalafah, hal yang menyimpang, hal yang menyelisihi sunnah. Ini pertama. Yang kedua, orangnya ini wala dan baroknya dibangun di atas penyimpangan tadi. Mencintai orang karena mukhalafah tadi, membenci orang karena mukhalafah tadi. Yang kedua, taklid buta. Yang keempat, ashabiyah. Fanatik betul pada mukhalafah tadi. Dan ya, maka dengan hadhihi hizbiyah. Tidak harus ada tanzimnya, ada komunitasnya atau golongannya atau kelompoknya. Tidak harus. Ada seorang diri. Dia kata hizbiyah. Ini poin-poinnya. Dipahami ya? Ada hanya menyelisih sunnah, yang menyimpang, lalu dia cinta, bencinya di atas penyimpangan tadi, sakit buta di atasnya, kemudian ashabiyah, fanatisme di atasnya. Kalau tambahnya mendakwahkannya segala macamnya. Ini hizbiyah. Apalagi ada kelompoknya, komunitasnya, golongannya, jelas. Firqah hizbiyah. Dakwanya dakwah hizbiyah. Apakah orang-orang Haddadiyah boleh diperangi Ustaz? Ya enggak sih. Muslimin ya akhi. Babu maja'afi perang-perang. Itu para penguasa. Perang-perang itu kaum kufar ya akhi. Artinya jangan sampai antum enggak suka sama mereka atau penyimpangan mereka. Jangan kebablasan. Kalau bablas, aku malah menyimpang juga. Tetap yakini mereka kaum muslimin, bukan kaum kufar. Muslim menyimpang. Yang bisa kita upayakan adalah al-hujjah wal bayan, at-tahdzir wal hadar. Kamu sampaikan hujjah, ilmu, dalil, penjelasan tentang syabah Haddadiyah, bagaimana yang ada. Sampaikan pada sebagian umat yang memahaminya. Enggak semua umat. Forum antum salafiyin bil khusus cocok. Sekarang ini bahas Haddadiyah. Atau mewaspadainya. Atau memberi peringatan pada umat akan bahayanya. Hati-hati Haddadi. Konsekuensinya ya jangan mengambil ilmu dari Haddadiyin. Jangan bersahabat karib dengan Haddadiyin. Jangan menggunakan thariqah Haddadiyah dalam perkara dakwah. Dalam perkara interaksi. Atau hukum menghakimi. Jangan gunakan semua tadi. Barakallahu fikum wallahu a'lam bissawab. Sebagian orang-orang yang punya ciri-ciri Haddadiyah. Wah, halus sih bahasanya. Mana bahasanya ya? Jangan ditakyin ya. Sebagian orang yang punya ciri-ciri Haddadiyah, frustasi didik anaknya. Sebagian mereka menyekolahkan di Salafiyin. Bagaimana Ustaz? Wah, ya apa ini? Ya apa ini? Anak pribadi memandang,
antum perhatikan masalah madaratnya. Terutama terkait dengan ikhwas salafiyin. Kalau anak ini diterima di tarbiyah antum, bikin polemik enggak di kalangan salafiyin? Bikin geger di kalangan salafiyin. Jangan sampai salafiyin padu kelahi sendiri gara-gara ada ini. Kalau heboh, enggak usah. Mohon maaf, silakan tempat yang lain. Kami enggak kepingin rusak ukhuwah kami gara-gara anak Anda. Tapi kalau anaknya Masya Allah, anaknya baik, anaknya Masya Allah bagus, pinter, cerdas, nggak kayak bapaknya, mana ya? Terus antum didik di lembaga salafiyin dan nggak ada masalah, semua ikhwan paham. Ini kita didik ini, biar kayak bapaknya ini, nggak ada fitnah. Zen. Kalau gak bapaknya ya anaknya, kayak gitu ya. Ininya pertimbangan ini semua ikhwan, jangan sampai ada gejolak di salafiyin. Polemik di tengah-tengah salafiyin gara-gara satu ini. Barakallahu fikum. Itu menandakan apa? Hadadiyah gagal total, gatot tarbiyahnya. Ya frustasi. Jangan-jangan dihizbikan anaknya nanti. Karena hadadiyah kan dulu kan. Jangan-jangan hizbi kamu gitu. Anaknya dihizbikan. Jangan-jangan anaknya susah diatur karena menghizbikan bapaknya. Bapak juga hizbi, kamu hizbi. Saling menghizbikan bapak sama anak. Naudzubillahi min dzalik. Apakah mungkin? Mungkin aja. Namanya juga penyimpangan dan bid'ah. Paling aneh pun juga ada. Tapi nggak tahu apakah ada fakta atau Allah alam. Mungkin aja. Kalau di antara mereka menghizbikan ada. Itu biasa. Itu biasa. Apalagi di kalangan Hajawurah atau Al-Hajuri begitu. Itu mereka pecahannya banyak. Ini menghizbikan yang ini. Hizbi. Nahnu minas sabitin. Kamu yang kokoh. Yang ini hizbi. Mereka begitu. Nah, kamu yang sabitin. Kamu yang hizbi. Itu Hajawurah biasa kayak gitu. Ada antar mereka ada. Dan yang lebih unik lagi, ini ada faktanya ini. Sebagai mereka bangga dengan itu. Gitu. Jadi itu di tengah-tengah. Anak ke sana hizbi, saya ke sini hizbi gitu, ketawa-ketawa dia. Saya bisa ngomong gini karena saya tahu orangnya, ngomong sama saya langsung dan bangga ngomong kayak gitu. Ya Pak ya, apa enggak lagi terbalik otaknya ya Pak. Allahul musta'an. Wallahu a'lam bissawab. Ahlus sunnah salafiyin jangan seperti itu. Ada takfir dengan kaidahnya, ada tabdi' dengan kaidahnya, ada tahzib dengan kaidahnya. Dan sebagaimana hadadiyah juga mumayyah, tengah-tengah wasatiyah dengan hujah, dengan ilmu. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bissawab. Nanya orang, bulan. Jangan ya. Makomnya kurang pas. Yang pas itu kalau Jabri, Wapri ini ya. Boleh. Allahu a'lam bissawab. Apalagi ini, Allahu a'lam bissawab. Insyaallah. Ada lagi. Alhamdulillah. Jam berapa ini? Masya Allah. Jam berapa apa nih? Jam 3 lebih. 8. Masih lama kok. Kalau kita telah melakukan dosa besar, di samping kita bertaubat, apakah kita perlu mengikhlaskan atau rela telah mengerjakan dosa itu ya kawan? Ya Ustaz, mengingat sudah ditakdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaan langit dan bumi. Bahasa bukan merelakan atau mengikhlaskan. Aku ikhlas berbuat dosa, bukan. Itu jangan salah memahami. Yang pertama tobat. Dengan tobat dan nasuha. Dengan semua ketentuannya. Ya, ikhlas, tinggalkan.
Nadamah, penyesalan yang paling penting. Berazam jangan mengulangi lagi. Kalau terkait dengan hak Bani Adam, kembalikan haknya. Sudah diganti dengan amal kebaikan, amal saleh, jadi perkara yang bagus. Yang ini adalah ketika antum mungkin dicela seseorang karena masa lalunya antum. Ada orang membicarakan antum tentang masa lalunya antum. Atau ada yang iseng-iseng tanya, "Duh, antum fulan kan?" Nggih. Loh, bukannya antum yang dulu itu menyebutkan yang masa lalu gitu loh. Antum sudah tobat, sudah insaf, sudah bagus. Di sini antum bisa menyebutkan takdir tadi. Qaddarallah ma syaa fa'al. Ya, itu Allah takdirkan. Barakallahu fikum. Sekarang alhamdulillah sudah insaf. Itu boleh. Itu pembahasan ilmiah di kalangan para ulama dalam takdir. Apakah boleh berhujjah dengan takdir? Itu pembahasannya. Apakah boleh berhujjah dengan takdir? Dirinci. Kalau berhujjah dengan takdir untuk mengerjakan dosa, nggak boleh. Nggak boleh. Antum maling, ketangkep. Kenapa kamu maling? Takdirnya saya maling. Nggak boleh. Itu berhujjah dengan takdir untuk mengerjakan tindakan dosa. Di kalangan dulu Qadariyah begitu. Oleh para penguasa, udah disikat sekali itu. Dihukum, cambuk dia, pukul dia. Penguasa lo ya. Oh, kenapa kamu pukul saya? Takdir. Takdir. Ini takdirnya Allah Jalla wa'ala, saya pukul kamu, saya takzir kamu. Hukum kamu, penguasa lo ya. Takdir. Ngerti nggih? Enggak boleh. La yajuzul ihtijaj bil qadar li maksiatin. Enggak boleh berhujjah dengan takdir untuk mengerjakan maksiat atau meninggalkan yang wajib. Kau dah salat, takdirnya. Enggak boleh ya. Namun kalau berhujjah dengan takdir atas sebuah musibah yang menimpa antum. Katakanlah kecelakaan atau kehilangan uang, musibah ya. Maka kamu harus mengatakan qaddarallah wa ma syaa fa'al. Ini yang Allah takdirkan. Allah takdirkan. Qaddarallah wa ma syaa fa'al. Iman dengan takdir. Ini semua dengan takdir. Ada boleh. Atau yang kedua, kata para ulama, berhujjah dengan takdir berkaitan dengan sebuah dosa masa lalu yang kamu sudah taubat daripadanya dan kamu sekarang insaf, baik, soleh. Yang dipaksa dia. Itu bukan fulan, kan dulu kamu begini. Nah, saya fulan. Dan ya itu, qaddarallah wa syaa fa'al. Itu masa lalu, semoga Allah memaafkan saya, mengampuni saya. Sekarang insaf, soleh. Dipahami ya? Ini semuanya berkaitan dengan sebuah hadis dalam takdir tentang Allah Jalla wa'ala dengan kudrahnya mempertemukan Nabiullah Musa dengan Nabiullah Adam alaihi wassalam. Nabi Musa ketemu dengan Nabi Adam. Nabi Musa mengatakan, "Anta Adam, engkau adalah Adam yang mengeluarkan kami dari al-jannah." Ya, bahasa kasarnya, Nabi Adam, kenapa kau sampai kau dari surga gitu? Kata Nabi Adam, "Anta Musa, kamu Musa." Kayak gini ya. Sejak kapan kamu dapati aku mengerjakan demikian? Dikatakan ya 90 tahun sebelum berikan langit dan jin. Artinya itu masa lalu. Itu masa lalu. Atalumunani, apakah engkau wahai Musa mencela aku atas sebuah tindakan yang sudah Allah takdirkan 50.000 tahun sebelum penciptaanku? Gitu. Dia mengatakan, fahajja Adamu Musa. Nabi Adam mengalahkan Musa, Nabi Adam mengalahkan Musa. Di sini Nabi Adam berhujjah dengan takdir. Untuk apa itu? Dua kemungkinan kata para ulama. Mungkin berhujjah dengan takdir atas musibah yang menimpa beliau.
Jadi kalau dari surga itu musibah. Boleh. Atau berhujjah dengan takdir atas sebuah dosa masa lalu. Dan tobat daripadanya dan sudah menjadi baik. Dipahami ya? Ini dibahas sekali. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Ini dibahas cukup panjang dalam pembahasan akidah. Perkataan al-imanu bil qadar. Barakallahu fikum. Wallahu a'lam bishawab. Jadi bahasanya yang mengatakan, aku ikhlas mengerjakan bilangan dosa. Aku ikhlas. Tobatnya kena kok malah ikhlas. Bukan. Artinya insaflah, taubatlah. Lalu dia akan berlalu. Itu masa lalunya antum. Ketika dia mengungkit, kamu katakan itu takdirnya Allah Jalla wa'ala telah lalu. Sekarang saya baik. Alhamdulillah. Semoga istiqomah di atasnya. Barakallahu. Ada lagi? Cukup ya? Yang lainnya, lu nak mana? Ini wallahu a'lam bishawab. Nah, kemana lagi? Apakah dikatakan Haddadi itu harus mengumpulkan semua sifat di atas? Jawabannya tidak. Hatta salah satunya dikatakan sebagai Haddadi. Apakah ada wadahnya, organisasinya, di tengah kaum muslimin jenenge apa? Wallahu a'lam bishawab. Apakah punya ormas? Wallahu a'lam bishawab. Apakah punya parpol? Wallahu a'lam bishawab. Kalau pergerakan ada, orang-orangnya ada, dan telah disebutkan nama-namanya tadi di atas. Barakallahu. Tidak mesti harus ada wadah gitu ya. Kadang ada, kadang tidak ada. Tapi kalau ikhwan muslimin ada. Sururiyah, ikhwaniyah ada. Ya, partai ada. Sebagian bikin ormas juga ada. Itu mereka. Barakallahu. Yang ini wallahu a'lam. Gitu ya. Yang penting adalah kita berjuang sekuat tenaga. Jadi sosok muslim di atas sunnah dengan pemahaman salaf. Sunni salafi. La mutasyaddida haddadiyah khawarij. Wala mumayyi'ah sururiyah murji'ah. Barakallahu. Wasatiyah ala sunnah. Barakallahu. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita semua diberi taufik. Senantiasa istiqamah ala sunnah. Hingga akhir hayat. Dari kesahsan khatimah wal jannah. Diselamatkan dari semua kebid'ahan yang ada. Bimbingan yang ada. Amin ya rabbal alamin. نكتفي لهنا سبحانك وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك بارك الله فيكم.